Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya komen di komentar Qobiltu agar senantiasa kita selalu dikasih lindungan dan lancar rezekinya, amin. Di tengah kota Mekah yang penuh ketenangan, tiba-tiba langit berubah kelam, dan suara menggelegar menggema di seluruh penjuru. Orang-orang berlari ketakutan, dan kabar mengerikan pun tersebar. Dajjal telah muncul. Trompet sangkakala ditiup. Langit di atas Ka'bah yang biasanya cerah tiba-tiba berubah warna. Cahaya matahari yang hangat mendadak meredup, berganti dengan semburat merah kehitaman yang mengerikan. Orang-orang yang sedang tawaf berhenti melangkah, pandangan mereka tertuju ke langit yang berputar seperti pusaran api. Angin kencang bertiup, membuat sorban dan hijab beterbangan. Suara gemuruh dari kejauhan semakin lama semakin mendekat, mengguncang tanah suci. Seorang lelaki tua yang tengah berdoa di depan Ka'bah menggenggam tangan cucunya erat-erat. "Astagfirullah, ada apa ini?" bisiknya dengan suara gemetar. Cucu kecilnya yang berusia sekitar 7 tahun memeluk tubuh kakeknya. Matanya membulat ketakutan. "Kakek, aku takut," lirihnya, sambil menangis terisak. Lelaki tua itu menatap ke sekeliling, melihat orang-orang mulai panik dan berlarian mencari perlindungan. "Tetaplah dekat, Nak. Jangan lepas tanganku," ujar sang kakek. Suaranya bergetar hebat. Gemuruh semakin keras, bagaikan suara gunung yang runtuh. Lantai marmer Masjidil Haram bergetar, burung-burung yang biasanya berputar mengelilingi Ka'bah beterbangan menjauh. Orang-orang berteriak, sebagian berusaha melindungi keluarga mereka, sementara yang lain tersungkur bersujud, melantunkan doa-doa penuh harap agar Allah melindungi mereka dari bencana yang terasa semakin dekat. Tiba-tiba, di tengah kekacauan itu, suara menggelegar terdengar dari langit. Suara itu begitu berat, memenuhi setiap sudut kota Mekah, membuat dada manusia bergetar hebat. "Akulah Al-Masih Dajjal," suara itu bergema, menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Semua orang terdiam seketika. Napas mereka tercekat, tubuh mereka gemetar ketakutan. Di tengah kerumunan, seorang wanita menangis terseduh, memeluk anaknya sambil berbisik, "Ya Allah, lindungilah kami." Tak lama kemudian, sosok tinggi menjulang muncul di gerbang Masjidil Haram. Dia mengenakan jubah hitam yang berkibar diterpa angin, dan wajahnya tertutup bayangan yang menakutkan. Namun, satu hal yang paling mencolok dari sosok ini adalah matanya. Sebelah matanya buta, sementara mata yang satunya lagi bersinar merah menyala seperti bara api. Di dahinya tertulis huruf-huruf yang membara, seakan menjadi tanda bagi seluruh umat manusia. Ini pasti Dajjal," bisik seorang pria muda sambil mundur ketakutan. Dajjal melangkah masuk ke area Masjidil Haram, dan setiap langkahnya membuat bumi bergetar. "Manusia bodoh, mengapa kalian terus menyembah Tuhan yang tak terlihat? Aku bisa memberikan kalian dunia dan segala isinya," ucapnya dengan suara menggelegar. Beberapa orang langsung bersimpuh ketakutan, sementara yang lain menutup telinga mereka, berusaha melawan fitnah yang keluar dari mulut makhluk terlaknat itu. Di tengah-tengah kekacauan, seorang pemuda berani berdiri tegak. "Kami tidak akan pernah mengikuti makhluk terkutuk sepertimu," serunya lantang. Dajjal hanya tertawa keras. Suara tawanya menggetarkan dinding-dinding Masjidil Haram. "Kalau begitu, aku akan menunjukkan kekuatanku," katanya sambil mengangkat tangannya ke langit. Seketika, langit menjadi semakin gelap, dan hujan api mulai berjatuhan, membakar sebagian bangunan di sekitar Masjidil Haram. Orang-orang berteriak, berlari ke segala arah, mencoba menyelamatkan diri dari kehancuran yang semakin nyata. Di sudut masjid, seorang ulama tua berusaha mengumpulkan orang-orang yang masih bertahan. "Jangan takut, ini adalah ujian dari Allah. Rasulullah sudah memperingatkan kita tentang kedatangan Dajjal. Tetaplah berpegang teguh pada iman kalian," serunya dengan suara bergetar, tetapi penuh keyakinan. Beberapa orang mulai berkumpul di sekitarnya, saling menggenggam tangan dan melantunkan sholawat bersama, berusaha memperkuat hati mereka yang dilanda ketakutan luar biasa. Namun,
Dajjal tidak tinggal diam. Dia berjalan mendekati mereka dengan langkah perlahan. "Iman kalian tidak akan menyelamatkan kalian," katanya dengan nada mengejek. "Aku bisa memberimu makanan, harta, bahkan keabadian. Apa yang bisa Tuhan kalian berikan sekarang selain kesengsaraan?" ucapnya sambil tersenyum sinis. Orang-orang yang mendengarnya mulai goyah, ada yang menangis, ada yang ragu, dan ada yang mulai bertanya-tanya dalam hati mereka sendiri. Namun, sang ulama tetap teguh. "Kami lebih memilih mati dalam keadaan beriman daripada hidup dalam kebohonganmu," jawabnya dengan penuh keyakinan. Orang-orang yang masih setia pun mengucapkan kalimat tauhid, menggemakan nama Allah di tengah suara kehancuran yang melanda. Dajjal mengangkat tangannya lagi, dan tiba-tiba, sumur Zam-Zam mengering. Air suci yang tak pernah habis itu menguap seketika, membuat orang-orang yang menyaksikannya semakin putus asa. Tapi sang ulama tersenyum lemah, menatap ke langit yang mulai bergetar hebat. "Allah tidak akan meninggalkan kita, bersabarlah," bisiknya pelan, matanya berkaca-kaca, menunggu datangnya pertolongan dari langit. Kisah ini baru saja dimulai, dan kegelapan baru merayap ke bumi. Namun, bagi mereka yang beriman, harapan masih ada, karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berserah diri sepenuhnya. Kehadiran Dajjal di Tanah Suci Mekah membuat seluruh umat manusia terguncang. Sosoknya yang tinggi menjulang dengan mata satu yang bersinar merah bagai bara api membuat siapa saja yang melihatnya gemetar ketakutan. Langkahnya begitu berat, dan setiap pijakan kakinya mengguncang bumi. Orang-orang berlarian ketakutan, sementara sebagian lainnya jatuh tersungkur, bersujud di atas lantai Masjidil Haram yang bergetar. Di tengah kekacauan, Dajjal berdiri tegak di depan Ka'bah, menatap sekeliling dengan senyum mengejek. "Wahai manusia lemah," suaranya menggelegar seperti guru yang menggetarkan dada. "Mengapa kalian terus bersujud pada Tuhan yang tak pernah kalian lihat? Aku bisa memberi kalian apapun yang kalian inginkan, kekayaan, makanan, kekuasaan, bahkan kehidupan abadi." Suaranya merayap masuk ke dalam hati manusia, menggetarkan iman mereka yang lemah. Seorang pria muda, tubuhnya kurus dan wajahnya pucat, berdiri gemetar di antara kerumunan. Perutnya yang kosong merintih, dan matanya berkaca-kaca. Apa benar kau bisa memberiku makanan?" tanyanya dengan suara bergetar. Dajjal tersenyum sinis, mengangkat tangannya, dan tiba-tiba sekantong roti muncul di depan pria itu. "Makanlah, ini untukmu," ujar Dajjal dengan nada lembut yang menyesatkan. Pria itu tertegun, tangannya terulur ragu. "Jangan, itu tipu daya," teriak seorang wanita yang berdiri di dekatnya, menarik pria itu agar menjauh. Tapi Dajjal hanya tertawa. "Aku bisa menghidupkan orang mati," kata Dajjal lagi. Dia menunjuk ke arah seorang anak kecil yang baru saja meninggal karena terinjak-injak saat kepanikan terjadi. Tubuh mungil yang tak bernyawa itu tiba-tiba bergerak. Matanya terbuka, dan ia bangkit berdiri seperti sebelumnya. "Lihatlah kekuatanku," ujar Dajjal, suaranya syarat dengan kebanggaan. Orang-orang mulai gemetar, sebagian menangis, dan sebagian lainnya mulai ragu pada iman mereka. Di sudut masjid, seorang ulama tua berdiri dengan napas tersengal. "Ini adalah ujian dari Allah. Rasulullah telah memperingatkan kita tentang fitnah Dajjal," bisiknya, air mata mengalir di pipinya. Dia mengangkat tangannya, memohon perlindungan kepada Allah. "Ya Allah, kuatkan hati kami, lindungi kami dari tipu daya makhluk terkutuk ini." Suaranya lirih, tetapi penuh keteguhan. Namun, Dajjal tidak berhenti. Dia melangkah mendekati orang-orang yang bersimpuh. "Mengapa kalian memilih penderitaan? Aku bisa memberimu dunia yang penuh kenikmatan. Ikuti aku, dan kalian akan hidup tanpa rasa lapar dan sakit." Bisiknya seperti ular yang melilit hati manusia. Seorang ibu yang kelaparan memeluk anaknya yang menangis. "Umi, aku lapar," rintih anak itu. Sang ibu menggigit bibirnya, air matanya mengalir deras. "Ya Allah, kuatkan aku,"
bisiknya dengan suara pecah. Beberapa orang mulai menyerah, mendekati Dajjal dengan langkah ragu. Mereka berpikir, mungkin hidup lebih mudah jika mengikuti makhluk ini. Tapi sang ulama berteriak, suaranya menggelegar meskipun napasnya hampir habis. Jangan, dia adalah pembohong. Sekalipun dia bisa membuat keajaiban, itu semua hanyalah ilusi. Allah lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Seruannya menggetarkan sebagian hati yang masih memiliki iman, membuat mereka tersadar dan menangis, memohon ampun kepada Allah karena sempat ragu. Dajjal menyipitkan mata, wajahnya berubah garang. Kalau kalian tidak mau mengikutiku, maka kalian akan merasakan murkaku, teriaknya. Dia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba sumur Zam-Zam yang tak pernah kering selama ribuan tahun itu mulai mengering. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu berteriak panik. Zam-Zam mengering? Ini tidak mungkin terjadi, seru seorang pria tua sambil jatuh bersimpuh. Tak hanya itu, pohon-pohon kurma di sekitar kota Mekah tiba-tiba layu dan mati. Hewan-hewan ternak yang sebelumnya sehat mendadak tumbang satu persatu. Orang-orang semakin ketakutan, dan banyak di antara mereka mulai tergoda untuk mengikuti Dajjal, berpikir bahwa mungkin hanya dia yang bisa menyelamatkan mereka dari bencana ini. Namun, sang ulama kembali berdiri tegak. Ingatlah, wahai saudara-saudaraku. Rasulullah bersabda bahwa siapapun yang menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal, serunya lantang. Orang-orang yang mendengarnya pun mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara bergetar, meskipun tubuh mereka lemah dan hati mereka ketakutan. Wajah Dajjal semakin murka saat mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Dia menutup telinganya, menggeram seperti binatang buas. Kalian pikir doa-doa kalian bisa menyelamatkan kalian dariku? Teriaknya marah. Dia menginjak lantai marmer dengan keras, membuat retakan besar yang menyebar ke seluruh area Masjidil Haram. Tapi orang-orang tetap melantunkan ayat suci, air mata mereka bercucuran, namun hati mereka perlahan-lahan menguat. Mereka tahu, satu-satunya harapan adalah tetap teguh pada iman, meskipun dunia di sekitar mereka runtuh. Dajjal melangkah mundur, menatap manusia yang masih bertahan dengan tatapan penuh kebencian. Baiklah, katanya, suaranya berubah dingin. Jika kalian tidak mau mengikutiku, maka bersiaplah menghadapi kehancuran yang lebih besar. Langit yang sudah gelap semakin hitam pekat, dan suara gemuruh semakin keras. Orang-orang saling berpelukan, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Tapi di dalam hati mereka, ada secercah harapan. Harapan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang tetap berpegang teguh pada iman, walau di tengah badai fitnah yang paling dahsyat sekalipun. Ketika fitnah Dajjal semakin menjadi-jadi, dan banyak manusia yang mulai goyah imannya, tiba-tiba langit berguncang lebih hebat dari sebelumnya. Angin yang tadinya berputar kencang menjadi semakin liar, melengking seperti suara jeritan makhluk-makhluk tak kasat mata. Langit yang sudah gelap berubah menjadi lebih pekat, bagaikan tinta hitam yang menelan semua cahaya. Tiba-tiba, di tengah kegelapan itu, terdengar suara yang begitu dahsyat, suara yang belum pernah didengar manusia sebelumnya. Dua arah. Bumi bergetar hebat, gunung-gunung berguncang, dan bangunan-bangunan tinggi runtuh seketika. Suara itu bukan sekadar gemuruh biasa, melainkan suara trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil, tanda bahwa kiamat telah dimulai. Suara itu mengguncang jiwa manusia sampai ke relung terdalam, membuat dada mereka terasa seperti meledak karena ketakutan. Seorang wanita tua yang tengah memeluk cucunya tiba-tiba jatuh terduduk, tubuhnya bergetar hebat. Ya Allah, apakah ini akhir dunia? Bisiknya lirih, air matanya mengalir deras membasahi pipi keriputnya. Sang cucu menangis ketakutan, menutup telinganya sambil berteriak. Nenek! Suara apa itu? Aku takut. Tangisnya pecah, tubuhnya gemetar ketakutan. Di sudut lain Masjidil Haram, seorang pria muda memegangi dadanya yang terasa sesak. Ampuni aku, ya Allah, ampuni aku.
Ucapnya sambil terisak, mengingat dosa-dosa yang pernah ia lakukan sepanjang hidupnya. Suara sangkakala itu terus menggema, bagaikan suara langit yang pecah dan bumi yang berteriak kesakitan. Orang-orang yang tadinya berlari sekarang hanya bisa tersungkur. Sebagian besar tidak mampu berdiri karena gemuruh bumi yang terus bergetar. Dajjal yang tadi berdiri dengan penuh keangkuhan kini tampak terkejut. Dia melangkah mundur, menatap langit yang semakin mengerikan. "Apa ini?" geramnya, matanya yang satu menyala semakin terang. "Ini tidak mungkin, aku masih berkuasa di bumi ini," teriaknya marah, tetapi suaranya tertelan oleh suara sangkakala yang terus menggema tanpa henti. Gunung-gunung di sekitar Mekah mulai runtuh satu persatu. Pasir berterbangan, menutupi langit yang sudah kelam. Lautan yang jauh dari kota tiba-tiba bergemuruh, airnya naik ke daratan dan menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Orang-orang yang melihat itu hanya bisa menangis dan memohon ampun. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mereka mengucapkan kalimat tauhid berulang kali, berusaha mempertahankan iman mereka di detik-detik terakhir dunia ini. "Ummi, pegang aku. Aku tidak mau sendirian." Seorang anak kecil berteriak memanggil ibunya, tetapi sang ibu sudah tak mampu bergerak. Dia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat sambil menangis. "Kita akan bersama. Nak, tetaplah ucapkan nama Allah," isaknya, sementara tubuh mereka terguncang hebat oleh gempa yang terus mengoyak bumi. Malaikat Israfil terus meniup sangkakala, dan setiap tiupan semakin kuat, semakin menggetarkan seluruh alam semesta. Planet-planet mulai keluar dari orbitnya, bintang-bintang runtuh satu persatu, dan langit perlahan-lahan terbelah seperti kain yang koyak. Suara tangisan, jeritan, dan lantunan istighfar bercampur menjadi satu, memenuhi udara yang semakin berat untuk dihirup. Di tengah kekacauan itu, sang ulama tua yang tadi menyerukan ayat-ayat Allah kini bersujud dengan khusyuk. "Ya Allah, jika ini akhir dunia, aku ridha, aku hanya memohon Engkau wafatkan kami dalam keadaan beriman," bisiknya. Tubuhnya bergetar, tetapi senyum kecil terukir di wajahnya. Di sekelilingnya, orang-orang yang tersisa ikut bersujud, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Dajjal berteriak marah. Suaranya menggelegar seperti guruh. "Aku tidak bisa dikalahkan. Aku adalah penguasa dunia ini." Ia mencoba mengumpulkan kekuatannya, tetapi tubuhnya mulai bergetar. Seakan-akan keberadaannya sendiri tidak mampu melawan kedahsyatan suara sangkakala. Perlahan-lahan, tubuhnya retak seperti kaca yang pecah, dan ia pun tumbang, lenyap dalam kegelapan yang semakin menelan bumi. Gunung terakhir runtuh. Lautan menelan daratan. Matahari padam. Dan bumi, yang selama ini menjadi tempat tinggal manusia, kini hancur lebur, menghilang di tengah kehampaan kosmik. Suara sangkakala akhirnya berhenti, meninggalkan keheningan yang begitu mencekam, tanda bahwa dunia telah berakhir. Namun, bagi mereka yang tetap beriman hingga akhir, meskipun tubuh mereka hancur bersama bumi, ruh-ruh mereka diangkat ke langit, menanti pengadilan Allah di hari kebangkitan. Di tengah kehancuran yang melanda bumi, setelah suara sangkakala menggema memporak-porandakan alam semesta, tersisa sekelompok kecil manusia yang tetap berpegang teguh pada keimanan mereka. Tubuh mereka lemah, pakaian mereka compang-camping, dan wajah mereka penuh luka akibat reruntuhan. Tetapi bibir mereka terus melantunkan zikir, menyebut nama Allah yang Maha Kuasa. Seorang ibu muda memeluk anaknya yang tubuhnya menggigil kedinginan. "Ummi, apakah kita akan mati?" tanya sang anak dengan suara lirih. Matanya yang bening memancarkan ketakutan yang begitu dalam. Sang ibu mengusap kepala anaknya dengan penuh kasih, menahan air matanya agar tidak jatuh. "Nak, kematian bukan akhir. Jika kita tetap beriman, kita akan bertemu lagi di surga," bisiknya sambil tersenyum, meskipun hatinya remuk. Langit di atas mereka terus bergemuruh. Bintang-bintang berjatuhan seperti hujan api, membakar apa saja yang tersisa. Gunung-gunung yang dulu kokoh kini menjadi abu,
sementara laut meluap hingga menelan kota-kota besar. Namun, mereka yang beriman tetap bersatu, saling menggenggam tangan, dan bersujud bersama, menyerahkan segalanya kepada Allah. Di tengah kepanikan itu, seorang pemuda berdiri tegak, tubuhnya penuh luka, tetapi matanya menyala dengan keteguhan iman. Jangan takut, ingat janji Allah. Kematian ini hanya sementara dan jika kita bertahan, kita akan dibangkitkan dalam keadaan bersih. Teriaknya, menguatkan hati orang-orang di sekitarnya. Tangannya menggenggam Al-Quran kecil yang sudah kusut, tetapi ia tetap memeluknya erat. Seakan itulah satu-satunya harta yang tersisa. Seorang kakek tua menangis terisak sambil memandangi Ka'bah yang perlahan-lahan runtuh. Ya Allah, ini rumah MU, ucapnya, suaranya bergetar. Tapi aku tahu, Engkau tidak membutuhkan bangunan ini, karena Engkau ada di hati hamba-hamba MU yang beriman. Lanjutnya sambil bersujud, merasakan pasir panas yang membakar kulitnya. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid terus menggema di antara mereka yang tersisa. Meskipun dunia di sekitar mereka hancur, iman mereka justru semakin menguat. Mereka tidak lagi takut pada kematian, karena yang mereka nantikan hanyalah bertemu Sang Pencipta dalam keadaan bersih dari dosa. Sang ulama tua yang sejak awal memimpin zikir kini terbaring lemah. Napasnya tersengal-sengal. Tapi sebelum hembusan napas terakhirnya, ia tersenyum dan berbisik, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Kemudian, ruhnya pun melayang, meninggalkan dunia yang sedang sekarat. Di detik-detik terakhir bumi, langit benar-benar terbelah. Malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kedua kalinya, dan seluruh makhluk hidup, manusia, jin, hewan, bahkan Dajjal yang sudah hancur, lenyap dalam sekejap. Bumi terlipat seperti gulungan kertas, dan alam semesta kembali ke titik nol. Namun, di tengah kehampaan itu, ada satu cahaya kecil yang tetap bersinar, cahaya iman dari mereka yang tetap teguh hingga akhir. Cahaya itu naik langit, menembus lapisan-lapisan alam, menandakan bahwa ruh-ruh orang beriman akan dijaga hingga tiba saatnya mereka dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Sahabat, jangan pernah lepaskan iman, meskipun dunia terasa berat dan penuh fitnah. Tetaplah berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, karena itulah yang akan menjadi cahaya kita di akhirat nanti. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk terus memperkuat keimanan kita bersama. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua. Amin.